Pernah nggak sih kamu kirim chat, mungkin chat yang menurutmu penting banget, entah itu ke gebetan, pacar, atau teman dekat, terus kamu lihat centang birunya muncul, tapi setelah itu hening, nggak ada balasan. Sejam, 2 jam, bahkan mungkin seharian penuh dibiarkan menggantung. Rasanya gimana? Kayak ada yang ganjel di dada, kan? Pikiran langsung otomatis melayang kemana-mana, nebak-nebak sendiri apa yang salah, apa yang terjadi. Sepele kelihatannya, cuma urusan chat nggak dibalas, tapi kok bisa bikin kepikiran banget ya? Sampai kadang mengganggu aktivitas seharian, bikin mood jadi nggak enak, dan muncul perasaan-perasaan aneh yang nggak nyaman. Kamu nggak sendirian kalau pernah merasa begini. Ini adalah kegelisahan yang sangat umum di era digital ini, di mana komunikasi seringkali terjadi lewat layar. Kenapa sih rasanya bisa sesakit itu? Kenapa momen chat yang cuma dibaca, atau istilah kerennya left on read, bisa bikin kita merasa cemas, bingung, bahkan sampai merasa ditolak? Padahal, mungkin saja alasannya sangat sederhana, dan nggak ada hubungannya sama sekali dengan kita. Tapi, otak kita, entah kenapa, seringkali memilih untuk percaya skenario terburuk. Akar masalahnya sebenarnya terletak pada 2 hal: ambiguitas dan kebutuhan dasar kita sebagai manusia akan validasi. Otak kita itu secara alami nggak suka sama yang namanya ketidakpastian atau ambiguitas. Saat sebuah pesan penting hanya dibaca tanpa balasan, itu menciptakan sebuah ruang kosong informasi. Nggak ada kejelasan apa yang sedang terjadi di ujung sana. Dan sayangnya, kecenderungan alami otak kita adalah mengisi kekosongan itu, seringkali dengan asumsi-asumsi negatif. Kita mulai bertanya-tanya, dia marah? Aku salah ngomong? Dia nggak peduli lagi? Kekosongan jawaban itu menjadi lahan subur bagi kecemasan untuk tumbuh. Selain itu, kita semua punya kebutuhan dasar untuk merasa diterima, dihargai, dan divalidasi oleh orang lain, terutama oleh orang-orang yang kita anggap penting dalam hidup kita. Ini adalah bagian dari naluri sosial kita sebagai manusia yang sudah ada sejak zaman dulu. Kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok. Nah, ketika pesan kita diabaikan, apalagi setelah jelas-jelas sudah dibaca, rasanya seperti sebuah penolakan sosial, meskipun dalam skala mikro. Rasanya seperti kita nggak dianggap penting, nggak dihargai. Dan yang menarik, beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa otak kita memproses rasa sakit akibat penolakan sosial ini di area yang mirip dengan tempat ia memproses rasa sakit fisik. Makanya, nggak heran kalau rasanya bisa benar-benar nyesek di dada, bukan cuma perasaan sedih biasa. Rasanya itu nyata, bukan sekadar lebay atau berlebihan. Analogi sederhananya mungkin seperti kamu lagi nunggu lampu lalu lintas yang nggak kunjung hijau. Kamu tahu seharusnya berganti, tapi nggak ada perubahan. Kamu jadi bertanya-tanya, ini lampunya rusak, ada kecelakaan di depan, atau ada alasan lain? Ketidakpastian itu yang bikin nggak nyaman. Rasa sakit dan kecemasan ini bisa berlipat ganda kalau orang yang mengabaikan chatmu itu adalah seseorang yang kamu punya perasaan khusus padanya. Mungkin gebetan yang lagi kamu dekati, atau pacar yang hubungannya lagi hangat-hangatnya. Ketika ada perasaan yang terlibat, harapan kita tentu jadi lebih tinggi. Kita jadi lebih invested secara emosional. Setiap interaksi, sekecil apapun, terasa punya bobot lebih. Taruhannya terasa lebih besar. Akibatnya, ketakutan akan penolakan jadi terasa jauh lebih mengancam. Pikiran, jangan-jangan dia nggak suka balik sama aku, atau jangan-jangan perasaan dia udah berubah, jadi lebih mudah muncul dan terasa lebih menakutkan. Kita jadi lebih sensitif membaca tanda-tanda, bahkan keheningan sekalipun. Keheningan yang mungkin nggak berarti apa-apa, bisa kita tafsirkan sebagai tanda bahaya bagi hubungan atau potensi hubungan tersebut. Sedikit menyinggung soal attachment style atau pola kelekatan kita dalam hubungan tanpa perlu masuk ke istilah teknis yang rumit. Bagaimana pengalaman kita di masa lalu, terutama dengan orang tua atau dalam hubungan sebelumnya, membentuk cara kita terhubung dengan orang lain saat ini. Kalau kita punya sejarah merasa ditinggalkan, tidak aman, atau sering merasa cemas dalam hubungan, anxious attachment,
kita mungkin akan jadi lebih sensitif terhadap tanda-tanda pengabaian atau penarikan diri. Chat yang di-read doang bisa terasa seperti konfirmasi atas ketakutan terdalam kita bahwa kita akan ditinggalkan atau tidak cukup baik. Ini menjelaskan kenapa respons emosional kita bisa begitu kuat terhadap sesuatu yang tampak sepele seperti chat yang tidak dibalas. Ini bukan sekadar tentang chat, tapi tentang bagaimana situasi ambigu itu memicu luka lama atau rasa insecure yang sudah ada sebelumnya. Jadi, intensitas perasaanmu itu valid, itu adalah hasil interaksi kompleks antara situasi saat ini, kebutuhan psikologis dasarmu, seberapa besar perasaanmu terlibat, dan bagaimana caramu terbiasa menjalin hubungan. Nah, karena otak kita nggak suka sama kekosongan informasi tadi, kita pun mulai mengisi kekosongan itu dengan cerita-cerita versi kita sendiri. Kita mulai berasumsi, kira-kira apa aja sih yang sering banget kepikiran, terutama di benak cewek? Pas chatnya dianggurin atau cuma dapat centang biru tanpa balasan? Yuk kita coba bedah beberapa asumsi yang paling umum muncul. Penting banget untuk diingat ya, ini semua adalah asumsi. Artinya, ini adalah pikiran atau dugaan kita yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Tapi, asumsi-asumsi ini nyata, adanya di kepala kita, dan bisa banget mempengaruhi perasaan dan tindakan kita selanjutnya. Aku akan coba jelaskan kenapa pikiran-pikiran ini bisa muncul, supaya kita bisa lebih paham diri sendiri dan mungkin juga orang lain. Asumsi pertama, aku salah ngomong atau ngetik sesuatu, ya? Ini seringkali jadi pikiran pertama yang melintas. Refleks kita adalah langsung menyalahkan diri sendiri. Kita buru-buru buka lagi history chat, scroll ke atas, baca ulang pesan terakhir yang kita kirim, bahkan mungkin pesan-pesan sebelumnya. Kita cari-cari kata yang mungkin salah, nada bicara yang mungkin kedengaran aneh, atau topik yang mungkin nggak pas. Apa aku nyinggung perasaan dia ya? Kalimatku tadi kedengeran maksa nggak sih? Jangan-jangan dia pikir aku aneh. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena kita takut melakukan kesalahan yang bisa merusak hubungan atau potensi hubungan itu. Secara psikologis, ini sangat berkaitan dengan rasa takut kita akan penolakan dan kebutuhan mendasar untuk diterima oleh orang lain. Saat kita dihadapkan pada situasi sosial yang ambigu seperti chat yang diabaikan, secara naluriah kita seringkali mencari penyebabnya di dalam diri kita sendiri dulu. Apalagi kalau kita punya kecenderungan low self-esteem atau rasa kurang percaya diri, pikiran menyalahkan diri sendiri ini bisa jadi lebih kuat. Kita jadi lebih mudah percaya bahwa kitalah sumber masalahnya. Coba bayangkan cerita ini, mungkin kamu pernah mengalami hal serupa, atau dengar cerita teman. Misalnya, si Maya kemarin. Dia cerita, habis kirim chat panjang lebar penuh semangat ke gebetannya tentang ide proyek baru yang lagi dia kerjakan. Dia berharap dapat respons positif atau setidaknya dukungan. Tapi yang dia dapat cuma centang biru. Seharian penuh Maya kepikiran, dia bolak-balik baca chatnya sendiri. Apa aku kelihatan norak ya pas cerita? Atau kesannya terlalu pamer? Mungkin dia jadi ilfeel? Dia terus-menerus menyalahkan pilihan kata dan antusiasmenya. Padahal, sangat mungkin si gebetan waktu itu lagi ada meeting penting yang nggak bisa diganggu-gugat, atau lagi di jalan, dan belum sempat fokus membalas. Merasa seperti ini itu wajar banget kok. Itu menunjukkan kalau kamu peduli sama hubungan itu dan nggak mau melakukan sesuatu yang bisa merusaknya. Kamu menghargai perasaan orang lain dan ingin interaksi berjalan lancar. Tapi, yang perlu diingat kuat-kuat adalah ini belum tentu salahmu. Sangat mungkin alasan chatmu belum dibalas sama sekali, nggak ada hubungannya dengan apa yang kamu katakan atau bagaimana kamu mengatakannya. Asumsi kedua, dia marah atau kecewa sama aku. Pikiran ini juga sering banget muncul, apalagi kalau sebelum chat terakhir itu, kamu dan dia sempat ada sedikit gesekan, beda pendapat, atau mungkin ada sesuatu yang kamu lakukan yang kamu rasa mungkin bikin dia nggak senang. Diam atau tidak membalas chat memang seringkali jadi cara orang untuk mengekspresikan kemarahan atau kekecewaan tanpa harus terlibat konfrontasi langsung. Jadi,
Wajar kalau pikiranmu langsung mengarah ke sana. Jangan-jangan dia masih marah soal debat kita semalam? Dia kecewa ya sama keputusanku kemarin? Dari sudut pandang psikologis, beberapa orang, baik pria maupun wanita, memang memilih diam saat sedang marah atau kesal. Alasannya bisa macam-macam. Ada yang memilih diam untuk meredam emosi mereka sendiri, takut kalau bicara malah akan memperburuk keadaan atau menyakiti lebih jauh. Ada juga yang diam karena merasa lelah menjelaskan perasaannya atau malas berdebat lagi. Ini bisa jadi semacam mekanisme pertahanan diri. Namun, perlu juga diwaspadai, karena diam saat konflik juga bisa menjadi bentuk stonewalling, yaitu sikap menutup diri dan menolak berkomunikasi saat ada masalah, yang sebenarnya merupakan pola komunikasi yang tidak sehat dan bisa merusak hubungan dalam jangka panjang. Contohnya, ingat nggak cerita Budi dan Rani yang lagi beda pendapat soal rencana liburan akhir tahun? Rani merasa argumennya kuat, jadi dia kirim penjelasan panjang lebar lewat chat. Budi cuma membacanya, tanpa balasan apapun. Rani langsung panik setengah mati. Waduh, dia marah besar nih pasti sama aku. Aku salah ngomong apa ya? Pikirnya cemas. Padahal, Budi saat itu mungkin bukannya marah besar, tapi dia merasa perlu waktu sejenak untuk menenangkan dirinya dulu sebelum merespons argumen Rani. Dia nggak mau membalas dalam keadaan emosi yang bisa memicu pertengkaran lebih lanjut. Merasa bingung dalam situasi seperti ini, itu pasti. Apalagi kalau kita nggak tahu pasti apakah dia benar-benar marah atau hanya butuh waktu. Rasa nggak enak dan bersalah bisa muncul. Tapi, sebelum kamu terlalu jauh terbawa asumsi, coba berikan sedikit ruang dan waktu. Mungkin dia memang sedang butuh jeda untuk memproses perasaannya atau menenangkan diri. Asumsi ketiga, dia super sibuk banget atau emang sengaja ngabaikan aku. Ini nih, dilema klasik yang sering bikin galau. Di satu sisi, kita berusaha keras untuk berpikir positif. Kita mencoba meyakinkan diri sendiri. Oh, mungkin dia lagi sibuk banget sama kerjaannya. Atau mungkin dia lagi ada urusan keluarga mendadak. Kita mencoba mencari pemakluman. Tapi di sisi lain, ada suara kecil di kepala yang terus bertanya, tapi masa sih sesibuk itu sampai nggak bisa balas chat sebentar aja? Cuma ngetik oke, atau nanti dibalas ya, kan nggak butuh waktu lama. Dan dari situ muncul kecurigaan. Jangan-jangan dia emang sengaja ngabaikan aku. Lagi-lagi, ini semua bermuara pada ambiguitas. Kita nggak punya informasi pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi di pihak sana. Sangat mungkin dia memang sedang overwhelmed dengan tugas, notifikasi yang menumpuk, digital fatigue, atau bahkan lupa karena terdistraksi hal lain. Bisa juga ada masalah teknis seperti sinyal jelek atau ponselnya mati. Ini semua adalah kemungkinan-kemungkinan yang netral atau tidak disengaja. Tapi, di sisi lain, pengabaian chat juga bisa jadi merupakan tanda awal dari sesuatu yang lebih disengaja, seperti ghosting, menghilang tiba-tiba tanpa penjelasan, atau slow fade, menghilang secara perlahan-lahan. Dalam kasus ini, pengabaian itu memang disengaja sebagai cara halus untuk menarik diri dari interaksi atau hubungan tanpa harus melakukan konfrontasi langsung. Ketidakpastian antara mana yang benar, apakah dia benar-benar sibuk atau sengaja mengabaikan, inilah yang seringkali menjadi sumber kecemasan dan kegalauan kita. Misalnya cerita Dina, dia baru kenalan sama seorang cowok lewat aplikasi kencan. Setelah beberapa kali chat seru, Dina coba kirim pesan lagi sekadar nanya kabar. Pesannya dibaca, tapi nggak ada balasan sampai keesokan harinya. Dina galau. Dia bingung antara mikir positif, mungkin dia lagi sibuk banget sama kerjaannya, atau mulai curiga, kayaknya dia nggak niat lanjut ngobrol deh. Karena penasaran, beberapa hari kemudian, Dina coba kirim pesan lagi, kali ini sebuah meme lucu. Hasilnya sama, dibaca tapi hening. Saat itulah Dina mulai sadar, oke, kayaknya ini bukan sibuk lagi, tapi emang aku sengaja diabaikan. Wajar kalau kita berharap yang terbaik, yaitu dia hanya sedang sibuk. Tapi, secara realistis, kita juga perlu mempersiapkan diri untuk kemungkinan yang kurang menyenangkan, yaitu dia memang sengaja menjaga jarak atau mengabaikan kita.
Perasaan digantung tanpa kejelasan itu memang sangat tidak enak dan bisa menguras energi. Asumsi keempat, perasaan dia udah berubah ya? Udah nggak tertarik lagi sama aku? Asumsi ini biasanya muncul kalau kamu sudah menjalin hubungan yang lebih dekat, entah itu pacaran atau PDKT yang sudah cukup intens. Kalau kamu merasa ada perubahan drastis dalam pola komunikasinya, misalnya, yang tadinya selalu cepat balas sekarang jadi lama banget, yang tadinya chatnya panjang dan antusias sekarang jadi singkat-singkat dan seperlunya, atau chatmu lebih sering di-read doang, wajar kalau kamu mulai curiga ada sesuatu yang berubah dengan perasaannya. Pertanyaan seperti, kok dia jadi dingin gini ya? Atau, apa dia udah nggak sesuka dulu lagi sama aku? Mulai menghantui pikiran. Secara psikologis, ini adalah manifestasi dari ketakutan kita akan kehilangan koneksi dan penolakan dalam hubungan yang sudah kita investasikan secara emosional. Perubahan signifikan dalam pola komunikasi memang seringkali menjadi indikator adanya perubahan dalam perasaan, minat, atau dinamika hubungan. Ini bisa jadi tanda bahwa dia sedang merasa ragu, bosan, atau bahkan kehilangan rasa cinta. Bisa jadi juga ini adalah tanda dari slow fade, di mana seseorang secara bertahap menarik diri dari hubungan karena tidak ingin atau tidak tahu cara mengakhirinya secara langsung. Bagi orang-orang yang memiliki ketakutan akan ditinggalkan, yang mungkin terkait dengan anxious attachment style, perubahan sikap seperti ini bisa memicu kecemasan yang sangat kuat. Contohnya cerita Vira dan Rian yang sudah pacaran beberapa bulan. Awalnya, Rian sangat responsif dan penuh perhatian lewat chat. Tapi belakangan, Vira merasa Rian berubah. Chat Vira seringkali baru dibalas berjam-jam kemudian, kadang bahkan baru keesokan harinya, dan balasannya pun terasa datar. Vira jadi cemas luar biasa. Dia udah bosen ya sama aku? Apa aku bikin salah? Pikirnya terus-menerus. Setelah beberapa minggu Vira merasa digantung, akhirnya Rian mengaku bahwa dia sedang merasa ragu dengan hubungan mereka, dan bingung bagaimana cara menyampaikannya ke Vira. Merasakan perubahan sikap dari orang yang kita sayang, itu pasti menyakitkan dan membuat kita merasa tidak aman dalam hubungan. Wajar kalau kamu jadi bertanya-tanya tentang status perasaan dia dan kelanjutan hubungan kalian. Ketidakpastian ini bisa sangat mengganggu. Asumsi kelima, jangan-jangan ada orang lain. Ketika komunikasi tiba-tiba mandek atau melambat drastis tanpa ada penjelasan yang jelas, pikiran kita bisa jadi liar dan mulai membayangkan kemungkinan terburuk lainnya. Salah satunya adalah kehadiran orang ketiga. Apa dia lagi sibuk chat sama cewek cowok lain ya? Mungkin dia udah nemu seseorang yang menurut dia lebih menarik atau lebih cocok. Pikiran ini seringkali muncul dari kombinasi rasa insecure dalam diri kita, ketakutan akan persaingan, dan mungkin juga dipengaruhi oleh cerita-cerita atau pengalaman sebelumnya. Secara psikologis, lagi-lagi ini berhubungan dengan ambiguitas, karena kita tidak diberitahu alasan sebenarnya di balik perubahan sikap atau keheningannya. Otak kita berusaha mencari penjelasan yang paling masuk akal, meskipun belum tentu benar, dalam konteks hubungan romantis. Dan dalam banyak narasi hubungan, kehadiran orang lain seringkali menjadi penjelasan umum untuk perubahan sikap atau perpisahan. Pikiran ini juga bisa dipicu lebih kuat jika kita memiliki low self-esteem atau pernah punya pengalaman buruk diselingkuhi atau ditinggalkan demi orang lain di masa lalu. Perlu diakui juga, terkadang ghosting atau menarik diri memang dilakukan oleh seseorang karena mereka telah menemukan orang lain yang lebih menarik perhatiannya, dan mereka tidak ingin menghadapi konfrontasi atau tuduhan selingkuh. Contohnya Gilang. Dia lagi PDKT intens sama seorang cewek. Tiba-tiba, si cewek jadi jarang balas chat dan sering left on read. Pikiran Gilang langsung negatif. Wah, jangan-jangan dia udah jalan sama cowok lain nih. Pasti ada yang lebih oke dari aku. Dia sampai terobsesi ngecek media sosial si cewek setiap saat, mencari tanda-tanda keberadaan cowok lain. Padahal, kenyataannya, si cewek saat itu sedang sangat fokus mengerjakan tugas akhir kuliahnya dan memang sengaja mengurangi interaksi sosialnya untuk sementara waktu. Merasa cemburu, curiga, atau insecure itu adalah perasaan yang sangat manusiawi, terutama ketika
kita merasa tidak mendapatkan perhatian atau kepastian yang kita harapkan dari seseorang yang kita sukai. Namun, sangat penting untuk mencoba mengendalikan asumsi ini dan tidak langsung menuduh atau mengambil kesimpulan tanpa adanya bukti yang jelas. Melompat ke kesimpulan negatif hanya akan menambah beban pikiran dan merusak potensi hubungan lebih lanjut. Asumsi keenam, apa aku terlalu agresif, ngebet, bikin gak nyaman? Selain menyalahkan diri sendiri karena mungkin salah bicara, seperti asumsi pertama, kadang kita juga jadi introspeksi berlebihan soal intensitas atau cara kita mendekati seseorang. Apa aku terlalu sering ngechat duluan ya? Mungkin pertanyaanku tadi terlalu dalam atau personal buat tahap ini. Jangan-jangan aku kelihatan terlalu ngejar dan bikin dia jadi risih atau nggak nyaman. Kita jadi takut dianggap terlalu berlebihan, nggak ngasih ruang, atau nggak peka sama batasannya. Secara psikologis, ini kembali lagi pada ketakutan akan penolakan sosial dan keinginan untuk menjaga harmoni dalam interaksi. Kita khawatir tanpa sadar telah melanggar batas-batas personal atau norma sosial tak tertulis dalam berkomunikasi atau mendekati seseorang. Bisa jadi juga ini muncul karena adanya perbedaan gaya komunikasi atau kebutuhan akan ruang pribadi antara kita dan dia. Beberapa orang memang cenderung menarik diri atau menjadi lebih diam jika mereka merasa terlalu didesak, dikejar, atau dibuat tidak nyaman dengan intensitas komunikasi yang terlalu tinggi menurut standar mereka. Misalnya Sari, dia cerita kalau dia lagi semangat banget PDKT sama seorang cowok, dia sering inisiatif chat duluan, banyak bertanya tentang kehidupan si cowok, dan menunjukkan antusiasme yang tinggi. Tapi setelah beberapa waktu, si cowok mulai membalas chatnya lebih lama dari biasanya, dan kadang cuma di-read. Sari langsung kepikiran, waduh, apa aku terlalu agresif ya? Mungkin dia jadi nggak nyaman karena aku terlalu banyak nanya atau terlalu sering muncul. Jangan-jangan aku bikin dia takut? Akhirnya, Sari jadi ragu-ragu dan takut untuk mengirim chat lagi, khawatir akan semakin memperburuk keadaan. Wajar kalau kita jadi lebih berhati-hati dan nggak mau membuat orang lain merasa tidak nyaman. Itu menunjukkan bahwa kita punya empati dan kesadaran sosial. Tapi, di sisi lain, penting juga untuk tidak terlalu mengekang diri sendiri sampai kehilangan keaslian. Terlalu takut dianggap berlebihan bisa membuat kita jadi kaku dan tidak menjadi diri sendiri. Menemukan keseimbangan antara menunjukkan minat dan memberi ruang memang tricky, tapi penting. Tuh kan, banyak banget ya kemungkinan-kemungkinan pikiran negatif yang bisa muncul di kepala kita saat chat cuma dibaca. Mulai dari menyalahkan diri sendiri, curiga dia marah, bingung antara sibuk atau sengaja, takut dia nggak tertarik lagi, cemas ada orang lain, sampai khawatir kita sendiri yang terlalu berlebihan. Dan kalau kita perhatikan polanya, seringkali pikiran-pikiran ini lebih banyak didorong oleh rasa cemas, takut akan penolakan, insecurity, dan kebutuhan kita akan kepastian, daripada oleh bukti nyata dari pihak sana. Ambiguitas atau ketidakjelasan dari situasi left on read ini menjadi semacam layar kosong, dan kita tanpa sadar memproyeksikan ketakutan-ketakutan terdalam kita ke layar tersebut. Kita takut ditolak, jadi kita berasumsi dia nggak tertarik. Kita takut nggak cukup baik, jadi kita berasumsi kita salah ngomong atau bikin nggak nyaman. Kita takut ditinggalkan, jadi kita berasumsi dia marah atau ada orang lain. Meskipun beberapa alasan eksternal seperti dia sibuk atau memang kehilangan minat itu bisa jadi valid, intensitas reaksi emosional kita dan kecenderungan untuk langsung berpikir negatif seringkali lebih mencerminkan kondisi internal kita. Bagaimana self-esteem kita, bagaimana pola attachment kita terbentuk, dan seberapa besar kita menggantungkan validasi pada respons orang lain. Menyadari bahwa asumsi-asumsi ini adalah potensi proyeksi dari dalam diri kita adalah langkah awal yang penting untuk mengelola kecemasan saat menghadapi situasi chat yang diabaikan ini. Sekarang, kita masuk ke bagian yang nggak kalah penting. Dampak dari diam itu sendiri. Kenapa sih komunikasi yang jujur, meskipun kadang pahit,
jauh lebih sehat daripada menghilang perlahan atau membiarkan orang lain dalam ketidakpastian. Membiarkan seseorang dalam ketidakpastian, dalam ambiguitas chat yang hanya dibaca tanpa penjelasan, itu punya dampak yang nggak main-main. Rasanya itu seperti nggak dihargai, nggak dianggap penting, bahkan bisa merusak rasa percaya diri dan self-esteem orang tersebut. Bayangkan saja, kamu sudah meluangkan waktu, energi, dan mungkin perasaan untuk mengirim pesan itu, lalu respons yang kamu dapat adalah keheningan. Itu bisa membuatmu merasa kecil, diabaikan, dan mempertanyakan nilaimu sendiri. Kepercayaanmu pada orang itu, dan mungkin pada orang lain di masa depan, bisa terkikis. Secara lebih spesifik, ada dua pola perilaku yang sering terjadi dalam konteks ini. Ghosting dan slow fade. Ghosting adalah ketika seseorang tiba-tiba menghilang begitu saja dari kehidupanmu. Memutus semua kontak tanpa penjelasan apapun. Sedangkan slow fade adalah proses menghilang yang lebih perlahan. Komunikasi dikurangi sedikit demi sedikit, balasan jadi makin lama dan makin singkat, sampai akhirnya benar-benar berhenti. Keduanya sama-sama merupakan bentuk penghindaran komunikasi yang menyakitkan. Dampak dari ghosting dan slow fade ini bisa sangat dalam. Korban seringkali merasa kebingungan yang luar biasa. Kenapa dia tiba-tiba hilang? Apa salahku? Mereka cenderung menyalahkan diri sendiri, mencari-cari kesalahan yang mungkin tidak ada. Proses untuk move on menjadi jauh lebih sulit karena tidak ada closure atau penutupan yang jelas. Mereka dibiarkan menggantung dengan pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Dalam beberapa kasus, pengalaman di ghosting atau di slow fade bahkan bisa meninggalkan jejak trauma, membuat seseorang jadi takut untuk membuka diri atau percaya pada orang baru di masa depan. Dan terkadang, slow fade dianggap lebih menyiksa daripada ghosting. Kenapa? Karena prosesnya yang perlahan itu seringkali memberikan harapan palsu. Korban terus berharap situasinya akan membaik, padahal sebenarnya hubungan itu sedang menuju akhir secara diam-diam. Harapan yang ditarik ulur perlahan ini bisa terasa lebih menyakitkan. Inilah mengapa komunikasi yang jujur dan terbuka menjadi sangat penting, meskipun terkadang terasa sulit atau tidak nyaman. Menolak seseorang secara baik-baik, menjelaskan bahwa kamu tidak tertarik melanjutkan hubungan, atau bahkan, jika situasinya memungkinkan dan aman, memberikan alasan singkat kenapa kamu menarik diri, itu jauh lebih menghargai perasaan orang lain dibandingkan diam 1000 bahasa, atau menghilang begitu saja. Ya, kejujuran mungkin terasa pahit di awal, tapi itu memberikan kejelasan. Dan kejelasan itulah yang memberikan closure, penutupan, yang dibutuhkan seseorang untuk bisa memproses perasaannya, menerima kenyataan, dan akhirnya melanjutkan hidupnya. Pada intinya, setiap perasaan itu valid dan layak untuk dihargai, bukan untuk diabaikan atau dibiarkan menggantung tanpa kepastian. Memilih untuk berkomunikasi secara jujur, meskipun sulit, adalah tanda kedewasaan emosional dan rasa hormat terhadap orang lain. Ini menunjukkan bahwa kamu menganggap perasaan orang lain itu penting. Lalu, bagaimana kalau kita yang berada di posisi diabaikan? Bagaimana cara mengatasinya? Tentu tidak mudah, tapi beberapa hal yang bisa membantu adalah mencoba menggeser fokus. Ingat bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh balasan chat dari seseorang. Coba alihkan perhatianmu ke hal-hal positif dalam hidupmu, ke hobi, pekerjaan, atau teman-teman yang suportif. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang terdekat jika kamu merasa sangat terpuruk. Yang terpenting adalah berikan afirmasi positif pada diri sendiri dan sadari bahwa kamu layak mendapatkan komunikasi yang jelas dan hubungan yang saling menghargai. Jadi, teman-teman jejak pemikiran, kalau chat kamu cuma di-read atau kamu merasa sedang diabaikan dalam komunikasi digital, ingatlah satu hal penting. Perasaan cemas, bingung, sedih, atau bahkan marah yang kamu rasakan itu sangat valid. Itu manusiawi. Itu bukan tanda kamu lemah, terlalu sensitif, atau berlebihan. Kita semua punya kebutuhan dasar untuk terhubung dan divalidasi. Dan ketika kebutuhan itu terasa terancam oleh keheningan, wajar jika kita merasa tidak nyaman. Seringkali, diamnya seseorang
atau kurangnya respons mereka itu lebih mencerminkan apa yang sedang terjadi di dalam diri mereka sendiri, bukan cerminan langsung dari nilai atau kelayakan dirimu. Mungkin mereka benar-benar sedang sibuk luar biasa, mungkin mereka sedang overwhelmed oleh masalah pribadi, mungkin mereka merasa bingung dan tidak tahu harus merespons apa, mungkin mereka takut akan konflik, atau mungkin mereka memang tidak memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk mengungkapkan perasaan atau niat mereka secara jujur. Apapun alasannya, itu lebih banyak bercerita tentang mereka daripada tentang kamu. Oleh karena itu, belajarlah untuk berbaik hati pada diri sendiri di saat-saat seperti ini. Jangan biarkan centang biru tanpa balasan itu mendefinisikan bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Jangan biarkan keheningan di layar ponsel merusak self-esteemmu. Kamu berharga, kamu layak dihargai, kamu layak mendapatkan kejelasan, terlepas dari notifikasi apapun yang muncul atau tidak muncul di ponselmu. Sumber validasimu yang utama seharusnya datang dari dalam dirimu sendiri, bukan dari balasan chat orang lain. Dan ke depannya, cobalah untuk lebih menghargai dan mungkin mencari hubungan di mana komunikasi yang sehat, meskipun kadang sulit dan butuh usaha, tetap menjadi prioritas bagi kedua belah pihak. Hubungan yang kuat dan saling menghargai dibangun di atas fondasi kejujuran, keterbukaan, dan keberanian untuk menghadapi percakapan yang tidak nyaman sekalipun. Karena pada akhirnya, kejelasan, meskipun kadang pahit, jauh lebih menyembuhkan daripada ambiguitas yang dibiarkan berlarut-larut. Mungkin kita tidak akan pernah bisa sepenuhnya mengontrol bagaimana orang lain akan merespons kita, bagaimana mereka akan memperlakukan kita, akan selalu ada hal-hal di luar kendali kita. Tapi, satu hal yang pasti selalu bisa kita kontrol adalah bagaimana kita merespons diri kita sendiri dalam menghadapi situasi tersebut. Kita selalu punya pilihan untuk merespons diri kita dengan pengertian, dengan kesabaran, dengan penerimaan, dan yang terpenting, dengan cinta pada diri sendiri. Jaga hatimu baik-baik, ya. Kamu sangat berharga. Pengalaman ditinggal read ini pasti punya banyak banget cerita dan warna yang berbeda-beda untuk setiap orang. Aku yakin kamu juga punya pengalaman atau pemikiran sendiri tentang hal ini. Aku pengen banget dengar cerita dan sudut pandang kamu di kolom komentar di bawah. Coba deh, share apa yang kamu rasakan, apa yang biasanya kamu pikirkan, atau mungkin bagaimana caramu mengatasi perasaan gak enak saat chatmu diabaikan. Siapa tahu ceritamu bisa jadi penguat atau memberikan perspektif baru buat teman-teman lain yang mungkin lagi ngalamin hal serupa saat ini. Kita bisa saling belajar dan mendukung di sini. Kalau kamu merasa video ini relate, menyentuh, atau memberikan manfaat buat kamu, jangan lupa ya, untuk memberikan jempol ke atas atau like. Setiap dukungan darimu itu berarti banget buat aku dan channel Jejak Pemikiran untuk terus bisa membuat konten-konten seperti ini. Dan kalau kamu suka dengan pembahasan-pembahasan mendalam tentang hubungan, psikologi, dan pikiran manusia seperti ini, pastikan kamu sudah tekan tombol subscribe channel Jejak Pemikiran dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kamu nggak akan ketinggalan video-video baru dari aku, dan kita bisa terus belajar serta bertumbuh bersama-sama di channel ini. Terima kasih banyak sudah menemani aku ngobrol sampai akhir video ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan sedikit pencerahan atau setidaknya rasa ditemani. Sampai jumpa di video Jejak Pemikiran berikutnya. Tetap jaga diri dan jaga hati.